sebetulnya bermanfaat nggak sih? Ada implikasinya nggak sih ke usaha teman-teman ini kalau sudah punya sertifikat halal ini? Nah, maksudnya dapat kemarin. Iya, artinya ada value added-nya nggak gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcastmu menebar manfaat untuk umat. Kolaborasi antara Mes Surakarta dengan Radio Mentari FM. Wah, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Mas Kras dengan Mas Arif ini. Assalamualaikum Mas Kras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah alamin. Wah, Mas Kras ini adalah salah satu aktivis masyarakat ekonomi syariah Surakarta ini. Masya Allah. Wah, beliau sekaligus sebagai ketua Paguyuban Kuliner Halal Kauman, Mas ya. Betul, kuliner halal Kauman. Wah, luar biasa. Tinggalnya di Kauman juga ya? Iyalah. Kauman juga lah. Mantap. Nah, kalau Mas Arif ini adalah salah satu pengurus MES ya. Beliau ini sebetulnya adalah PIC program halalnya MES. Jadi ini cocok dengan tema kita siang ini Mas ya. Kita mau bicara halal food ya. Kebetulan beliau ini juga salah satu pengusaha kuliner yaitu Kopi Pak Dosen, dan juga sehari-hari beliau juga beraktivitas sebagai dosen ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 11 Maret. Dan kita doakan sebentar lagi beliau lulus S3 dari Universitas Malaysia Sarawak, Masya Allah ya. Mantap ya. Ya, luar biasa. Mas Kras ini juga punya usaha kuliner juga Mas ya? Ada kuliner ada, usaha supplier hotel juga ada. Masya Allah, komplit ya. Baik, jadi teman-teman siang ini kita mau bicara mengenai halal ya. Jadi saya kira ini adalah topik yang penting dan menarik juga. Kenapa? Karena masyarakat ekonomi syariah itu memiliki misi penting. Misi pentingnya adalah bagaimana menjadikan Indonesia ini sebagai pusat industri halal dunia dan juga pusat keuangan syariah dunia. Ya. Nah, kalau kita bicara potensi halal ya, luar biasa ya. Kita punya halal food, kita punya halal tourism dan seterusnya. Potensinya luar biasa. Tapi siang ini tampaknya kita perlu ngobrol yang lebih spesifik Mas. Jadi betul. Bagaimana sih bagaimana tips dan trik untuk bisa mengajukan sertifikasi halal yang terutama yang self declare ya. Ya, itu mungkin bisa diceritakan mungkin Mas Kras ini ya. Mas Kras ini selain menjadi ketua Paguyuban Kuliner juga sebagai pendamping halal Mas ya. Betul. Ya, mungkin bisa diceritakan apa itu program pemerintah yang berupa halal self declare itu seperti apa Mas? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu dekat ini mungkin ada pernah dengar ya insyaallah pemerintah lagi menggalakkan ke halal food. Mungkin ada ditargetkan tahun berapa itu udah harus ada halal food semua kuliner. Nah, pemerintah mempermudah cara untuk bikin halal. Dulu mungkin susah ya Pak ya. Mungkin dulu harus ini susah dan mahal. Mahal juga ya. Setiap tahun harus berubah. Betul. Ya, sekarang enggak. Artinya dulu untuk pengusaha mikro, pengusaha kecil mungkin kesulitan. Betul. Nah, kalau sekarang gimana ini Mas Kras? Alhamdulillah gampang. Bahkan ada yang cuma seminggu jadi udah ada. Itu ada. Udah keluar sertifikatnya. Oke. Jadi proses sekarang ini adalah dari pendamping halal dari UMKM-nya sendiri itu yang mengajukan. Oke. Bukan dari pendampingnya, tapi dari UMKM-nya sendiri. Ya. Nah, sekarang dulu harus datang ke kantor. Sekarang nggak perlu, tinggal buka aja websitenya di PTPS halal.id. Udah. Kalau dia belum punya login, dia daftar. Bikin akun. Bikin. Sudah ada akun atau sudah ada email segala macam sudah ada, masukin semua datanya di situ. Oke. Tapi syarat pertama harus ada NIB. Apa itu NIB Mas? Nomor induk berusaha. Itu ngurusnya di website itu atau harus ngurus di website yang lain lagi? Website yang lain di OSS. Oke. Di oss.id. Ya. Nah itu atau di satu atap.
di mana di bekas X dan namun di Geladak Oke, ya. ya. Nah, itu juga Ya, bisa. layanan satu atap gedung itu ya. Bisa Tinggal ngurus datang ke di situ juga ya. bisa. Cuma kalau yang hobinya bisa internet sourcing ngapain harus sana ngantri-ngantri. Langsung online aja. Langsung online aja Iya. gitu. Udah online. Nah, apa sih yang dipersiapkan dalam NIB itu? Haha. Pertama, nomor HP, email, KTP. Oke. Sama harus ngisi usahanya apa Ya, gitu betul, juga di harus situ diisi udah. juga ya. Udah itu gampang. Nah, udah punya NIB baru bisa ngurus ke halal itu. Oke. Jadi pintu masuknya untuk bisa mengurus halal yang self declare harus punya NIB. Oke, gitu. Punya NIB jalan tol ya. Jalan tol. Nah, Ya. apa sih self declare itu? Dia menyatakan Mhm. bahwa dianya sendiri meyakinkan makanan kita halal. Oke. Di situ pun ada namanya penyelia. Ya. Nah, kalau penyelia yang reguler itu berbayar. Oke. Tapi kalau penyelia yang self declare tidak. Oke. Bisa karyawannya, bisa istrinya atau suaminya, Ya. atau siapapun yang ada di situ yang ada KTP-nya. Oke. Nah, bisa menyatakan dan memastikan emang sih aku produksi kalau misalnya karyawan, aku produksi itu tak jamin halal. Nah, itu penyelianya, Ya. itu gratis. Jadi penyelia itu semacam auditor internal ya. Betul. Jadi dia yang berusaha memastikan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat Menjaminnya juga. makanan atau minuman tersebut yang dimiliki oleh pengusaha tersebut harus halal gitu ya. Harus halal. Ya, oke, itu penyelianya. Kalau pendamping itu seperti apa, Mas? Pendamping memastikan Mhm. apa yang diinput Ya. dan apa yang diinput di apa namanya di software gitu, di aplikasi, apa yang kenyataan di lapangan sama. Oke, pendampingnya akan mengecek ya. Ngecek, Jadi pendamping akan mengkurasi. mengecek ya, misalnya pisang goreng bahannya apa, Betul. ada minyak goreng, ada tepung, itu akan dicek ya. Dan ngecek Apakah bahan-bahan tersebut halal apa tidak ya? betul. Oke, Halal apa tidak dan masih berlaku apa tidak. Kadang-kadang halal tapi udah tidak berlaku. oke. Expired Ya, itu udah I ada. see. Iya, Gitu. oke. Oke, udah itu. Nah, proses tersebut baru ntar di situ ada pilihan di UMKM itu. Biasanya kalau di Solo ada beberapa ya, salah satunya UIN, UNS kayaknya kalau nggak salah udah ada juga. Itu ada pilihan pendampingnya siapa. Oke, oh bisa milih pendamping. Betul. Nah kalau sudah kita sebelumnya sudah kita dampingin, biasanya pendampingnya kita biasa kemarin-kemarin sudah dampingin. Cuma kan yang belum bisa pilih. Oke, Biasanya terpilih yang terdekat dari lokasi UMKM-nya itu. Tuh. ya. Nah misalkan sudah terpilih, sudah semua di input semua. Nah pendampingnya baru ngeliat, oh ternyata ada tugas nih dari UMKM. Ya udah kita cek, bener nggak, kita telepon dulu orangnya. Dan nggak mengajukannya, oke, mengajukan apa, jenis makannya apa, kita cek dulu seluruh bahan-bahannya. Ya, ya. Tuh. Apa seluruh bahan-bahannya sudah kita cek, sudah oke, prosesnya juga oke, baru kita kirim balik ke BPJH UIN biasanya. Langsung otomatis pakai sistem. Pakai sistem juga ya, I see. Habis dia proses di situ baru kirim ke pusat. Pusat. Habis diverifikasi baru naik ke MUI, ke sidang. Ya. Sidang Yang mengeluarkan sertifikat tetap MUI ya. MUI itu tuh. Cuman prosesnya ini dimanage oleh BPJPH tadi. I see. Ya. Nah, sudah keluar dari gak ada masalah. Ya sudah keluar sertifikat. Nah, tapi kadang-kadang banyak yang kecolongan, kita nggak tahu, UMKM nggak tahu, kayak misalkan masukin air. Oh. Ada proses dia harus pakai air, tapi itu nggak dimasukin. Nah, air itu sendiri pun juga ditanyakan halal apa enggak. Atau enggak? Ya. Itu ditanyakan juga. Nah, satu lagi misalkan proses untuk pencucian. Ya. Proses pencucian pakai sabunnya sabun apa? Oke. Kadang-kadang nggak ditampilkan tuh sabunnya sabun apa, Ya. halal apa enggak. Ya. Nah itu juga harus dikasih. Kita di situ ya harus ngecek. Pendamping tugasnya di situ. Itu ngecek ya. Ya. Nah kalau udah nggak ada masalah semua, udah clear, udah sidang udah oke. Nggak. Ya. Oke, mantap sekali. Kalau Mas Arief gimana nih? Mas Arief ini kan pengusaha kopi ya, kopi Pak Dosen. Kan kopinya udah dapat sertifikat halal ini Mas Arief ya. Alhamdulillah, kemarin Desember itu. Aha, mungkin bisa diceritakan ini prosesnya gimana Mas Ya, Arief? jadi ini cerita sedikit ya. Jadi dulu itu awalnya itu
sebelumnya tidak ada niatan untuk mengurus itu, karena saya pernah cerita dari sepupu yang punya usaha kopi itu ternyata prosesnya lama, kemudian biayanya juga mahal, jadi ya nanti lah cuman usaha kecil-kecilan ya di rumah, dan itu hanya sekedar sampingan. Value added-nya nggak ada lah kalau terlalu ribet macam-macam gitu ya. Betul. Nah terus kemudian kebetulan pada sekitar bulan Agustus atau September itu kan saya ada kegiatan di MES waktu itu terkait sosialisasi halal. Workshop itu Workshop ya. Workshop di situ disampaikan, kemudian kok ada keinginan ketika tahu prosesnya itu tidak begitu sulit, jadi pengen mencoba. Pengen mencoba. Dan kalau tidak salah itu gratis Mas. Iya, dan itu gratis ya, dan itu gratis. Terus ya udah saya baca kemarin kan ada PowerPoint-nya, saya baca alurnya gitu. Kemudian coba, karena memang ternyata bisa dilakukan dengan online gitu kan. Akhirnya kita siapkan semuanya, dan karena yang mau saya urus itu kan kopi susu gula aren. Jadi ternyata memang tidak sesulit seperti yang kita bayangkan. Jadi nama produk saya kan kopi Pak Dosen. Nah, kopi Pak Dosen ini kan ada beberapa varian. Jadi ternyata tidak harus semuanya itu diurus. Mungkin bisa salah satu dulu yang kita sudah siap. Jadi ternyata saya yang sudah siap yang varian gula aren, maka yang gula aren saya urus dulu. Sementara yang varian yang coklat, yang lain nanti belakangan, karena memang saya belum siap gitu. Dan yang paling populer memang kopi gula aren ya. Jadi saya ternyata bisa diurus begitu. Jadi dari produk dari merek itu punya varian apa saja, tidak harus semuanya, tapi bisa salah satu atau beberapa dulu yang diurus. Nah, terus kemudian saya baca, memang urutannya benar yang disampaikan oleh Mas Pras tadi, kita harus daftar NIB dulu. Dan ini ternyata juga tidak susah prosesnya, cukup siapkan KTP, kemudian nomor HP dan juga alamat email, nanti kita daftar. Kemudian nanti kita, karena usaha kita mikro kecil, maka kita daftarkan di situ. Kemudian nggak sampai 2-3 menit sudah keluar. Jadi langsung secara virtual sudah keluar NIB-nya. Nah setelah itu kemudian kita daftar untuk mengurus halal, jadi di PTSP halal.go.id itu nanti sama, kita bikin akun baru di situ. Kemudian nanti setelah bikin akun, nah kalau kita sudah terdaftar NIB, otomatis data kita akan keluar. Jadi kalau belum punya NIB ya nggak bisa, memang itu syaratnya untuk masuknya daftar halal, ya. betul. Jadi begitu kita masuk pertama itu langsung ditanyakan NIB-nya berapa. Jadi kita input dulu, keluar semuanya, baru nanti kita mengajukan. Di situ ada pilihan. Jadi bisa yang self declare sama yang reguler. Ya. Jadi saya masukkan yang self declare. Kemudian yang memang harus disiapkan adalah karena saya membuat kopi susu gula aren, maka bahan-bahan di situ harus saya siapkan. Jadi kebetulan waktu itu kan karena kopi susu, maka ada air putihnya, kemudian ada kopinya, ada susunya, kemudian ada botol plastiknya. Itu gula arennya juga? Gula arennya, betul. Jadi saya masukkan satu-satu, dan memang bahan-bahan itu biar memudahkan harus yang sudah tersertifikasi halal. Oke, jadi pastikan bahan-bahan yang kita beli itu sudah ada sertifikat halalnya. Jadi misalnya kayak gula aren gitu, saya beli gula aren yang memang di kemasannya itu sudah ada nomor sertifikat halalnya. Kemudian air mineral gitu juga air mineral yang sudah ada sertifikat halal. Begitu juga botol plastik itu juga ditanyakan. Jadi ketika saya beli di toko plastik itu saya tanya, ini dari PT ini bukan, karena PT ini yang punya label halal. Tapi ini menarik ini. Jadi konsep halal itu tidak berhenti hanya pada bahan-bahan, tetapi juga prosesnya, material pendukungnya. Nanti kalau disajikan itu juga penyajiannya seperti apa, pendistribusiannya seperti apa. Tentunya itu juga rangkaian halal. Pendistribusiannya misalnya campur dengan barang-barang non halal, displaynya campur dengan barang-barang non halal, ya kan? Ini juga bermasalah kan. Material pendukungnya tadi ya. Kalau misalnya botol yang dipakai atau wadah yang dipakai itu katakanlah tercampur dengan barang-barang yang non halal kan juga bermasalah. Tapi ini jadi menjadi catatan juga ya. Jadi jangan hanya fokus pada bahan-bahannya saja berarti kan. Tetapi kemasannya juga itu perlu kita pikirkan sampai ke masalah pendistribusian, display dan nanti.
pengiriman dan Ya. sebagainya. Jadi setelah itu semua siap, saya input satu persatu. Jadi termasuk kopinya itu juga kopi yang ada label halalnya. Ini yang kemarin saya agak susah kan, tapi kebetulan dari sepupu yang udah Mas pakai apa? Kan ngambil kopi tempatku, pakai kopiku aja nggak apa-apa. Akhirnya saya input itu dan ada. Jadi begitu kita ngeklik itu nanti sudah ada namanya. Jadi misalnya air mineral merek A gitu. Oh ini ada, tinggal saya klik aja keluar. Oke, jadi database-nya udah ada. Bahan-bahan yang halal tadi itu sudah masuk di website itu. Jadi semua produk entah itu makanan, minuman atau apapun itu yang asal dia sudah didaftarkan halal, maka dia masuk di database-nya itu. Jadi kita tinggal milih saja. Nah, selesai itu kemudian itu bahan-bahan kita input semua dulu. Kemudian nanti untuk membuat produk itu kita pilihin bahan-bahan yang dipakai itu yang mana saja. Karena kan bisa jadi tidak hanya di satu produk itu, mungkin di produk lain nanti akan dipakai lagi dan seterusnya. Setelah itu selesai, tahap berikutnya adalah kita tuliskan urutan pembuatannya. Jadi dari apakah nanti mau melalui proses pemanasan, disimpan di mana dan seterusnya, dicampurnya, terus komposisinya dan seterusnya itu kita tuliskan. Jadi ada alur pembuatannya. Kemudian setelah itu kita juga harus mengisikan di mana proses produksi itu kita lakukan, entah di rumah sendiri atau di pabrik atau di apa, karena kalau misalnya itu nanti tempatnya di pabrik atau tempat apa bisa jadi ada proses survei, Pak. Iya. Ada proses survei, karena kan harus dilihat bersih atau enggak dan seterusnya. Tidak hanya halal tapi harus toyib gitu ya. Betul. Nah setelah itu proses berikutnya adalah kita harus memasukkan siapa yang jadi penyelia. Kebetulan waktu itu saya masukkan anggota keluarga saya, jadi istri saya masukkan sebagai penyelianya. Kalau sebagai penyelia apa itu yang harus disiapkan untuk bisa terdaftar sebagai penyelia? Hanya KTP, nama sama KTP. Nama sama KTP ya? Iya, nama KTP sama nomor HP. Waktu itu kan akan dia dikonfirmasi juga, apakah memang benar tahu produk ini, cara membuatnya, kemudian bahan-bahannya apakah memang itu atau tidak dan seterusnya. Tapi penyelia itu bertugas seperti apa itu Mas Arief? Memastikan semuanya itu sesuai dengan aturan halal atau seperti apa? Ya sebetulnya itu kan kayak semacam ini ya, karena ini kan self declare, artinya kita menilai produk kita dan kita juga butuh ibaratnya kayak saksi, Pak ya, saksi yang seperti saksi, penjaminnya. Penjaminnya betul. Jadi kayak semacam itu. Jadi setelah itu selesai semua diisikan, kemudian nanti kalau ada satu saja yang kurang maka kita tidak bisa submit. Jadi harus ngulangi lagi. Iya, itu yang saya agak lama itu. Waktu halal itu agak lama. Padahal itu cuma baru satu produk. Saya bayangkan kalau mungkin lebih dari satu produk kan banyak sekali yang harus diinput. Jadi memang ya namanya harus telaten ya di online-nya untuk halal itu memang ya prosesnya saya akui memang luar biasa. Nah setelah itu selesai semuanya, kemudian nanti kita klik submit. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Mas Pras tadi, nanti ada pilihan kita itu memilih pendamping halal. Jadi karena biasanya nanti akan kedetek ketika saya masukkan alamat, alamatnya sebetulnya saya di Sukoharjo, nanti di dekat ada mungkin ada di situ ada UNS, ada yang dari UIN, kita tinggal milih saja. Jadi syukur kalau sudah kenal lebih enak lagi. Nanti tinggal kita kontak. Pendamping halal itu ada namanya atau hanya ada institusi? namanya. Oh ada namanya. Ada namanya dan institusinya. Oh ada nama dan institusinya. Ada nama dan institusinya. Jadi nanti UNS kita klik UNS nanti keluar namanya Nama sama siapa? aja. UIN klik UIN nanti keluar namanya sama aja. Gitu. Jadi lebih enak di situ. Nah kalau udah selesai semua baru nanti kita submit. Nah, di submit itu kemarin ya agak lama sih, sekitar sebulan mungkin sebulan lebih lah. Baru kemudian saya dikontak sama pendampingnya. Apa benar Bapak yang submitin? Oh ya benar. Terus ya ada pertanyaan-pertanyaan, saya butuh klarifikasi beberapa hal gitu. Terus kemudian setelah itu kurang lebih ya seminggu 2 minggu dari itu ada email, kan tetap ada notifikasinya sama nanti ada catatan di websitenya itu ke akun saya itu. Bapak belum mencantumkan pakai deterjen apa mencucinya. Saya kan nggak berpikir sampai ke situ. Karena ini bagian dari perangkaian membuat makanan itu ya. Jadi saya tuh mikirnya kan mau bikin kopi susu ya sudah bikin kopi saja. Ini mencuci maksudnya mencuci apa? Alat-alat ini? Iya alat-alatnya. Alat-alatnya bahannya. Iya betul. Ada
waktu kita misalnya manasin air misalnya, ataupun nanti pakai beberapa alat, ya itu kan mesti dicuci. Nah nyucinya pakai apa? Ini kan saya kayak nggak berpikir sampai ke situ, ternyata diperhatikan gitu. Jadi emang detail sekali. Ya udah Pak, ini harus dimasukkan. Bapak pakai deterjen apa? Akhirnya ya udah, karena dikembalikan, makanya saya bilang itu revisi minor itu. saya input itu, saya pakai deterjen ini. Ada tulisannya revisi minor gitu? Enggak, maksudnya ada revisi ya, gitu. Ada revisi, silahkan direvisi gitu kan. Walaupun nanti mau kita segera revisi ya segera diproses. Ya udah, saya tambahkan itu, terus ya ada memang ada kesempatan untuk merevisi. Jadi nanti ada pilihan untuk revisi, kita tambahkan itu, setelah itu kita submit ulang ya kurang lebih 1 bulanan gitu. Kemudian jadi bagusnya di website ptsphalal.go.id kita tahu prosesnya sampai mana gitu sampai ya. mana itu tahu. Bisa memonitor Bisa memonitor. Jadi pelaku day to day itu pelaku usaha itu tahu. Jadi ini prosesnya sekarang submit. Nanti setelah itu sampai di pendamping halal. Jadi pendamping halal itu nanti akan datang atau bagaimana? Kalau menghubungi. Iya, menghubungi ya. Setidaknya menghubungi. Tapi kalau misalnya ada agak sesuatu, misal produknya itu perlu dilakukan cek, mereka akan terjun ke lapangan ya. Ya, jadi kemarin ini Mas, di kami itu ada grup yang ngurus itu. Jadi ada ada beberapa teman itu yang kemudian mendapatkan jadwal untuk kunjungan. Oke. Ya, jadi tergantung produknya dan tergantung prosesnya tadi ya. Tergantung produknya. Jadi kemudian ada yang di share di grup itu, ini untuk nama-nama berikut akan diadakan kunjungan. Kebetulan karena saya sederhana ya, jadi sudah dibayangkan bisa, membuatnya bisa, jadi nggak perlu kunjungan. Yeah. Gitu. Jadi prosesnya macam itu. Terus kemudian dia kira-kira 1 bulan berikutnya, kemudian dari pendamping halal itu ngabari, Pak, silakan dilihat akunnya, sertifikat sudah selesai. Ya benar, saya lihat udah keluar. Jadi setelah dari pendamping selesai itu masuk ke MUI, nanti ada sidang di komisi halal itu. Terus setelah itu selesai, nanti keluar SK sertifikat penetapan halal. Itu untuk berapa tahun itu Mas Arif? 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. Lumayan juga ya. 5 tahun. Iya. Kalau dulu setahun sekali. Dulu setahun sekali ya. Iya. Jadi kemarin itu kan memang ada program namanya Sehati. Jadi sertifikat halal dari Kemenak itu kebetulan memang gratis, dan saya kemarin kayaknya di-share lagi juga nanti tahun 2023 ini ada lagi ya. 1 juta sertifikat. 1 juta sertifikat halal gratis. Iya, gratis ya katanya gitu. Jadi tapi ini dikhususkan untuk yang tadi ya, self declare UMKM ya. Self declare UMKM. Terutama yang non berisiko. Non berisiko itu gimana itu Mas Kres? Jadi gini. Maksudnya produknya? Produknya. Ada juga di situ ketentuannya, misalkan omsetnya, UMKM-nya dia sampai kemana? Udah menengah kah? Kalau udah menengah nggak bisa. Kalau yang masih mikro, insya Allah bisa. Nah itu pertama itu. Kedua di NIB-nya biasanya kan itu ada omsetnya sampai mana, modal sampai berapa, itu pengaruh. Kedua yang tidak menggunakan hewani. Oke. Yang paling simpel. Bahannya itu ya. Bahannya yang paling simpel. Kalau misalnya bahannya pakai hewani, tetapi ada sertifikat halalnya bagaimana? Misalnya sosis. Reguler masuknya. Tetap masuk reguler, nggak bisa self declare ya? Itu masih mau ada beberapa pendapat. Oh, ada beberapa pendapat ya. Soalnya di ketentuan di mana di self declare itu bisa menggunakan self declare, tapi harus menggunakan sertifikat yang pemotongan hewan. Oke. Yang punya sertifikat. Halal. Nah, itu bisa. Cuma ada juga nggak bisa. Pokoknya yang daging nggak bisa. Oke. Kecuali ikan. Oke, kecuali ikan ya. Kalau ikan semua bisa. Masih bisa ya. Soalnya kan maksudnya masih bisa pakai self declare. Betul. Karena kan bangkainya pun dia halal. Halal ya. Misalnya, tapi jangan dikasih bangkai, Mas. Gitu kan, misalnya bisa. Gitu. Oke, ini menarik. Jadi kalau boleh kita simpulkan ya. Jadi kalau UMKM pengen mengurus halal untuk produknya ya, bisa makanan, bisa minuman. Iya, betul. Yang self declare yang sekarang gratis, maka pastikan punya NIB dulu. Iya, betul. Setelah punya NIB, segera kunjungi website ya. Iya. Masukkan macam-macam ya, mulai dari bahan-bahan sampai proses pembuatan. Betul. Kemudian ada juga penyelia halal, kemudian juga pilih pendamping halal. Halalnya. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah
bahan-bahan yang dipakai itu harus diambil dari produk-produk yang sudah ada sertifikat halalnya ya. Ya. Kemudian untuk penyelia halal bisa anggota keluarga ya. Betul, untuk sertifikat. Untuk pendamping nanti bisa memilih yang terdekat dari lokasi usaha masing-masing. Wah, ini menarik. Oke. Kita kan sudah bicara teknis nih, ya kan. Gimana cara UMKM mendapatkan sertifikat halal ya secara gratis ya melalui self declare. Nah, sekarang sebetulnya bermanfaat nggak sih? Ada implikasinya nggak sih ke usaha teman-teman ini kalau sudah punya sertifikat halal ini? Nah, maksudnya dapat kemarin. Iya, artinya ada value added-nya nggak gitu kan? Nah, itu gimana itu Mas Arif? Kalau saya pribadi merasakan memang tetap berbeda dalam artian sebagai seorang pemilik usahanya itu sekarang lebih mantap ya, karena memang produk kita secara aturan pemerintah sudah dinyatakan halal, tapi memang dalam tanda kutip bagi kami juga semacam ada beban. Nah, jadi kami kan harus selalu konsisten ya, dalam artian ketika melakukan proses produksi itu seperti apa yang kami lakukan ketika pengajuan itu. Jadi bahan-bahan yang dipakai, kemudian prosesnya, kemudian dalam kami menjaga produk itu ya memang harus sesuai dengan standar halal itu. Ada tanggung jawab dan konsekuensinya tetapi nilai positifnya itu luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali penelitian-penelitian yang membahas mengenai intention atau niat untuk membeli produk halal, itu memang ada banyak faktor yang dipertimbangkan oleh customer di situ. Nah, ternyata salah satu yang bisa mendorong niatan customer untuk membeli sebuah produk itu salah satunya adalah sertifikat halal. Betul. Itu ternyata berpengaruh. Yang kedua ada juga masalah trust. Di samping sudah punya sertifikat halal, ada juga di situ trust, amanah nggak ini? Seperti tadi yang Mas Arif katakan kan, jangan-jangan nanti sudah punya sertifikat halal, dia habis dapat sertifikat udahlah aku sak-sae gitu kan. Nah, ternyata di situ ada juga trustnya juga. Dan yang ketiga ini memang pengetahuan atau ilmu dari si customer ini juga berpengaruh. Jadi kalau memang si customer ini katakanlah well educated ya, memiliki pengetahuan yang luas ya mengenai halal, mengenai produk-produk dan seterusnya, ini juga bisa berpengaruh membentuk niatan untuk membeli produk-produk halal. Tapi kalau kita simpulkan, semua faktor-faktor ini saya kira bisa mendukung ya berkembangnya industri halal ya. Dan kira-kira bagaimana ini awareness atau kesadaran masyarakat gimana ini terhadap produk ini? Mas Kras kan ketua paguyuban kuliner halal kan, ini kira-kira gimana Mas? Awareness-nya gimana masyarakat? Agak takut salah, bukan paguyuban. Kuliner halal Kauman aja. Oh, kuliner halal Kauman, siap. Terus gini, sekarang itu halal itu bukan dicari sama non muslim saja loh, Mas. Non muslim pun dia mencari itu. Alasannya apa kira-kira? Mereka tahu yang namanya halal pasti sudah dalam kutip sudah higienis, jaga kebersihannya. Jadi halal dan toyib di situ ya sudah menjadi satu kesatuan ya. Non muslim dia tahu, udah tahu pasti halal, pasti udah bersih, nggak ada macam-macam ya. Apalagi nggak ada alkohol dan segala macam. Mereka dicari itu. Apalagi non muslim udah baca ada labelnya aja, ada lagi. Ya aku nggak beli situ aja, udah ada halalnya gitu loh. Daripada yang sama-sama muslim tapi dia nggak ada label halalnya. Itu ada trustnya juga kepada customer. Jadi sertifikat halal akan memunculkan trust, gitu kan? Trust akan memunculkan niat untuk membeli produk gitu kan? Dan loyalitas dan seterusnya nanti ya. Dan dulu emang sih dulu mungkin belum ada helpdesk segala macam, karena mereka penting customernya masih banyak yang muslim. Sekarang enggak. Sekarang banyak yang non muslim pun di luar pun nyari yang halal, apalagi di Thailand segala macam pun nyarinya pasti ada label halal orang non muslim. Nah itu jadi semakin banyak target customer kita sebetulnya masih makin meluas lah gitu.
dan itu tuh halalnya. Terus dulu mungkin merasa susah bikinnya, sekarang gampang. Jadi para UMKM nggak usah takut, nggak usah bingung. Sekarang gampang, dicoba dulu. Ya, saya kira MES juga siap ini Mas Arief membantu ya. Mas Arief ini kan PIC halalnya MES. Jadi kita siap inilah dikontak ya. Boleh. Mendampingi juga ya. Bagaimana cara daftar NIB, cara masuk ke web dan seterusnya, kita siap juga saya kira. Tapi aku juga siap. Jadi gini, di Solo insya Allah siapapun yang mau daftar halal, bingung, boleh tanya ke MES. Boleh juga ke Kauman, tanya juga ke KHK-nya. Pendampingnya juga kebetulan di sana hampir 17 orang pendamping. 17 orang. Bisa ditanya sih juga di sana, di kedai kami juga bisa ditanya. Jadi sebetulnya pendukungnya udah luar biasa ya. Ada Kauman, ada pendamping yang banyak sekali, kemudian dipermudah dengan sistem online gitu ya. Betul. Di MES juga ada mungkin, atau juga di pemerintahan juga ada, di PLUT juga ada. Di Kemenang juga ada Satgas Halal ya Mas Arief ya. Mungkin banyak lah teman-teman yang di luar sana, monggo ayo segera bikin halal mumpung gratis 1 juta loh. 1 juta loh. UMKM punya sekali. 1 juta UMKM seluruh Indonesia. Gitu. Apalagi kalau pengen istilahnya memperbesar pangsa pasar ya. Yang tadinya hanya jualan katakanlah terbatas lokal ya, pengen masuk ke mana-mana misalnya, pengen masuk ke departemen supermarket, atau pengen masuk ke kota-kota lain dan seterusnya, pastinya itu akan bermanfaat ya Mas ya. Betul. Sangat bermanfaat sekali. Mungkin ada kata penutup ini dari Mas Arief dan Mas Kras ini terkait halal ini. Jadi memang pas ini ada sesuatu yang menarik Mas Boim. Jadi waktu MES mengadakan workshop ya itu, jadi ada kan kami ngobrol-ngobrol dengan beberapa pelaku usaha itu. Jadi ketika mengikuti acara tersebut sebetulnya beliau itu ragunya adalah begini, sebelum mengurus halal itu kan beliau bisa berbelanja di mana saja untuk kebutuhan bakunya. Jadi paling gampang adalah belanja di pasar atau di toko-toko dekat rumah gitu. Karena apa? Karena ini murah. Jadi membentuk bahan baku yang didapatkan ini kan murah, sehingga nanti HPP produknya itu kan menjadi murah sehingga harga jualnya juga tidak terlalu mahal. Nah, ketika kemudian masuk ke halal, nah ini kan kemudian bagi pelaku usaha juga menjadi masalah, karena kan ada beberapa produk yang biasanya didapatkan di pasar ini harus beli ke toko, karena yang di toko ini berlabel halal, sementara yang di pasar ini tidak berlabel halal. Iya. Nah, makanya ini memang kemarin saya mengojekan ya, makanya segera diurus supaya nanti punya jenengan halal gitu, orang akan kulaan bahan bakunya akan jenengan gitu. Jadi artinya itu ada peluang. Ada peluang. Jadi seperti itu. Bukan hanya kulinernya, bahannya kan. Nah, ini mungkin luput dari perhatian kita loh ya. Ternyata bahannya ini juga bisa kita dorong nih. Betul. Jadi pengusaha-pengusaha yang menyediakan bahan ya. Pasarnya. Jadi ini saya kemarin merasakan yang gula aren itu. Gula aren kan sebetulnya awalnya itu kalau saya beli ya di pasar. Karena kan memang ada misalnya di pasar lagi atau di pasar yang lain gitu kan. Beli dari mbok-mbok begitu. Tapi ya memang diadai plastik itu. Jadi kita kan nggak tahu ini. Tapi ternyata ketika saya datang ke suatu supermarket, di situ ada gula aren yang labelnya sudah halal. Ada packagingnya, ada label halalnya. Packagingnya sebetulnya sama, juga dari plastik juga, tapi memang sudah ada mereknya, terus kemudian ada label halalnya. Tentunya itu lebih mahal ya. Ketika saya cek nomornya sudah keluar halal itu. Tapi memang benar kata Mas Baim, lebih mahal. Harga sekilo sama dengan setengah kilo. Nah, artinya kalau memang kayak maaf ya mbok-mbok di pasar ini kita mumpung gratis, kita dorong diurus halalnya kan. Jualan di pasar tapi halal gitu. Jadi mungkin bisa seperti itu. Menarik ini ya. Nah, kadang-kadang bawa di pasar itu, jual di pasar itu sebetulnya ada label halal. Kadang-kadang ada. Karena dia belinya bal-balan. Oke. Nah, beli bal-balan biasanya kalau yang dia belinya yang di toko-toko yang grosir lah, pabrik-pabrik yang besar, dia ada label halalnya. Tapi sama mereka di packaging ulang. Mereka jual
eceran kan? Eceran. Ya. Nah itu juga bisa kita tanyakan sebelumnya, Bu, bal-balannya ada nggak label halalnya? Oke, ini Kalau menarik juga ini. dari perusahaan ya. apa gitu Iya. misalnya. Oh iya. Kita tanya Karena dia. perusahaan yang pemasoknya itu saya kira juga akan berkepentingan ya untuk mengurus halal, berkepentingan juga kan dia kan. Kadang-kadang ada karena gini, apa yang ada di pasar di toko-toko Iya. supermarket itu, pasti kan dia punya pabrik besar. Iya betul. Ya, pabrik besar dia menyuplai ke situ kan kosnya pasti besar. Iya betul. Ya, tapi dia pasti juga nyuplai ke pasar-pasar yang Iya. beli bal-balan dia ecer-ecer. Nah, tapi nggak mungkin juga kalau dia ecer itu dia harus nyablonin Iya. Ya. halalnya kan nggak mungkin. Iya. Kita tanyakan aja, kadang-kadang kita tanyakan. Karena itu sudah bisa jadi di branding ulang sama Gitu, betul. Jadi ya itulah apa namanya itu jadi mungkin PR juga artinya besok memang target kita untuk yang sosialisasi halal memang harus sampai ke situ. ya. Kalau Jadi memang saya kira workshop tetap harus kita lakukan ya Mas Arif dan Mas iya. Pras. Ya. Ayo. Terus saja ya pokoknya ya. Itu harus dah. Iya. Pembantu juga orang yang awam mengenai halal ini dikumpulkan kita tahu. Iya. Ya, menarik ini. Mas Kras gimana? Ada kata penutup mungkin dari Mas Kras? Satu aja ya. Teman-teman UMKM, monggo silakan, mumpung ada proses halal gratis, ayo semangat. Karena itu kedepannya akan lebih mudah dan insya Allah toib semua dan barokah. Amin. Thank you banget ini sudah mau mampir Terima kasih sama-sama. podcastmu ya. Ya. Baik teman-teman, itulah tadi ya ngobrol-ngobrol santai mengenai mengurus halal ya, terutama untuk self declare ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di podcast lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.